I just wanted, as we were praising and worshiping this morning, saya lihat salah satu kekayaan lagu itu in Christ Alone was written 200 years ago. It's like hampir 200 tahun yang lalu lagu itu ditulis. Dan itu sangat dalam artinya. Itu sebenarnya ajaran teologi, bukan lagi lagu seperti lagu lama seperti itu, masuk sangat dalam. Itu semua kepercayaan kami sebut lewat lagu itu. Dan saya melihat apa yang kami nyanyi, baru apa yang Priscilla sharing, apa yang saya akan sharing, kami dapat banyak materi dan itu semua di sini. Tetapi jarak paling jauh di dunia is dari otak sampai hati. Kami bisa sebut kebenaran, tetapi untuk melaksanakan itu yang setengah mati. Dan itu perlu seumur hidup kami untuk pindahkan teologi dari sini, pengetahuan dari sini sampai masuk ke sini, sampai itu masuk tangan, kaki, mulut kami. Sejak saya umur 6 tahun yang terima Yesus, dan dia juru selamat saya, dan saya percaya dia, dan saya tidak akan takut, dan saya akan ini semua mudah sekali keluar dari mulut saya. Tadi pagi kami ada dengan Pak Case, kami ukur tempat untuk bangun sekolah teknik bagian baru di Opangnya untuk tukang dan mekanik yang kami mau bangun. Sambil kami ukur tempat di atas ini, di tempat Obed punya pohon-pohon pisang semua yang akan korban untuk program teknik. So, apa yang sedang terjadi sekarang, teman-teman? Mungkin orang jahat ada rencana ini, iblis ada rencana itu, tetapi Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Tetapi kami mudah sekali menyanyi itu, mudah sekali sebut itu. Tetapi untuk percaya itu dalam keadaan itu sangat sulit, dan itu yang ini latihan kami atau tujuan kami. Sekarang PowerPoint saya semua dalam bahasa English, so that we can have both English and Indonesian. Tapi saya akan ikuti ini sebaik saya bisa. Anger has been my thorn in the flesh. How do I say thorn in the flesh? Duri dalam kami. So, kemarahan adalah duri yang seumur hidup saya, dan kemarahan itu membuat masalah yang paling besar yang saya sangat menyesal berulang-ulang, dan itu membuat kegagalan saya yang paling mahal juga. Itu kebiasaan dalam keturunan keluarga saya. Saya punya bapak, dia hebat marah. Dia punya kakak-kakak juga hebat tukang marah. Mama mereka juga lebih dari mereka. Ini juga hal biasa di budaya saya. Bagian selatan barat Amerika, budaya cowboy, ini itu kebiasaan. Lebih khusus untuk laki-laki. Ini hal yang dianggap normal. Dan ini juga saya punya guru-guru, saya punya mentor, saya punya pelatih-pelatih. Mereka juga hampir semua tukang marah. Macam Uncle Tommy di sini, pada waktu dia di sini dia sudah damai. Tapi pada waktu dia ajar saya, dia pernah tendang saya, dia pernah pukul saya. Karena zaman itu, dia tukang marah juga, right? Dan saya sudah melatih kebiasaan ini sampai saya menjadi profesional, menjadi tukang marah, dan dapat cok. Tapi 20 tahun yang lalu, itu pertama kali saya sadar bahwa kemarahan ini itu tidak baik. Dan itu pada waktu Walker dia kecil, dia masih mungkin ukuran siapa? Maybe Ian, atau sedikit lebih dari Ian. Dan dia ada buat sesuatu yang bikin saya langsung meledak marah. Dan saya pegang tangan dia, dan muka saya marah, dan dia lihat saya muka penuh dengan ketakutan. Dan ada sesuatu di dalam hati saya yang pecah. Dulu saya selalu takut bapak saya.
Saya tidak mau anak saya takut saya. Saya harus berubah. Dan saya mulai 20 tahun yang lalu di piramid sebelum kami pindah ke sini. Saya mulai usaha untuk merubah kebiasaan ini. Tapi kalian tahu, saya tidak rubah instan. Right? Dan hanya tahun terakhir ini baru saya rasa saya ada kemajuan cukup signifikan. Tetapi selama 20 tahun saya usaha, maju 2 langkah, mundur 1,5 langkah. Dan itu macam saya usaha tetapi tidak ada kemajuan. Dan mungkin teman-teman sudah pernah ini juga. Di bagian apa? Mungkin kesombongan atau gosip atau keinginan daging. Usaha tapi gagal terus. Dan rasa mau putus asa karena tidak ada. Nah, kalau kami lihat ada budaya-budaya yang tanah subur untuk kemarahan. Seperti budaya saya di Amerika, itu macam ternak kemarahan, melindungi itu. Karena itu dianggap biasa. Beda-beda. Yang ada, ada akar di dalam budaya. Marah itu bukan dosa, toh. Itu salah satu emosi seperti rasa sedih, rasa senang. Alkitab mengajar kami pada saat kamu marah jangan berdosa. It doesn't say marah adalah dosa. Dan kami lihat di dalam Alkitab Tuhan berulang-ulang marah. Yesus juga pernah marah beberapa kali. Dan itu bukan dosa karena Tuhan dan Yesus tidak bisa berdosa. Now, masalahnya is uncontrolled anger. Marah lepas kontrol, di luar kontrol. So itu yang kami akan bahas pagi ini sedikit. Now, ingat ini kami menuju ke tema kami sekarang. So saya hanya ambil jalur sedikit jauh dari saksi hidup saya menuju ke sini. Karena lepas kontrol marah berarti saya bukan steward dan saya bukan victorious. Saya dikontrol oleh marah, bukan saya yang mengkontrol marah. Pemenang atau pahlawan, dia bisa mengkontrol. So, area-area di dalam kehidupan kami yang mengkontrol kami, itu memadam atau membunuh bagian yang kami mau utamakan minggu ini, mengenai kemenangan atau kemenangan. So ada 2 macam marah dan kami sudah bahas ini sedikit tahun yang lalu. So ini seperti ulangan a little bit, but ada marah yang ekspresi keluar. So itu saya punya cara, saya marah langsung meledak, semua orang tahu, berteriak, siap pukul, itu sangat kelihatan. Baru ada marah yang kami internalize. Simpan. So pada waktu orang itu dia tidak akan berteriak, tapi dia akan langsung diam. Dia akan balik dan dia akan lari atau hindari dari itu. Dan ini macam we say passive aggressive. Pada waktu orang itu teks dia atau mau hubungi dia, tidak akan jawab. Kita tidak mau tahu. Now itu juga marah, right? Yang mengkontrol dia. So dua-dua are masalah lepas kontrol dan marah yang kontrol kami. And so yang passive aggressive itu menjadi depresi. Saya tidak bisa ke kantor, saya tidak bisa kerja karena saya sakit hati. Gosip orang itu kepada orang lain, biar mereka mati, kalau dapat penyakit itu sudah baik. Okay. And so kami bisa menilai diri sendiri. Setiap orang di dunia ini, kalau dia normal, akan rasa mati. Hanya tipe A atau tipe B. So siapa di sini tipe A yang meledak, berteriak?
Now, what? Adi, what type are you? With your Adi talking. I love that voice. He was my brother for 6 years here. Baru yang tipe B, yang biasanya diam. Okay. Yeah. Okay, jangan diam sekarang, right? Okay. So, now pada waktu Heidi dan saya ada counseling, ini hampir 15 tahun yang lalu, counselor itu dia bilang, Scotty marah sekali, itu sangat baik. Kaget karena saya rasa marah itu tidak baik. Dan dia bilang marah itu baik karena itu tanda bahwa kamu peduli dan kamu mengasihi. Orang yang tidak pernah marah, mereka tidak peduli dan mereka tidak mengasihi. Mereka tidak ada hati. You understand? So, marah itu tanda bahwa kamu masih ada hati dan masih peduli. So, tadi dalam kelompok kami ada satu yang sharing mengenai tinggalkan murid dia di sekolah yang itu tahun yang lalu, sangat berat dari dia, ada air mata. Itu dia ada hati, kami bisa lihat itu. Kalau dia bilang, saya senang pindah karena saya tidak suka anak-anak di situ. Tapi di sini, pasti di sini. So we want to see people that have a heart. Now apatis itu bagian bahaya. Berarti you punya hati sudah dimatikan. Tidak peduli, tidak mau tahu. Atau yang kedua, pada waktu kami mulai mengobati rasa marah kami dengan narkoba, minuman, porno, makanan, social media, dan lain-lain. Ini cara banyak orang pakai untuk memadam perasaan marah yang ada di dalam mereka. Ada pepatah dari C.S. Lewis, pain is God's gift to a dying world. Rasa sakit adalah hadiah dari Tuhan untuk dunia yang sedang mati. Intinya, kalau kami rasa sakit, kami tahu ada masalah dan kami akan urus masalah itu. Kalau bawa motor, baru ada bunyi, tahu ada masalah, harus stop dan perbaiki. Jangan paksa-paksa, tapi tidak ada bunyi sama sekali, baru langsung macet. Ada masalah jauh lebih besar daripada. So, rasa sakit adalah tanda bahwa ada sesuatu yang kami perlu memperhatikan dan perlu mengurus. Dan kehidupan saya sebenarnya itu penuh dengan kesakitan sebagai akibat saya punya dosa marah lepas kontrol. Dan oleh karena rasa sakit itu, saya dipaksa untuk berubah. Kalau saya tidak rasa sakit, saya akan jalan terus dengan itu. Dan hanya bilang, maaf teman saya, maaf ini kebiasaan saya, ini budaya saya, ini you harus sabar dengan saya karena tapi kalau saya rasa sakit, kehilangan dan lain-lain, baru saya akan usaha. So, poin nomor 1 yang saya mau utamakan, pada waktu you rasa sakit, jangan coba padam rasa sakit itu. What's the paracetamol? You have sakit gigi parah, right? Muka bengkak, minum paracetamol. Untuk apa? Itu tidak membantu mengurus masalah, akar masalah. Itu hanya padam rasa sakit. So kadang-kadang Ibu Dita datang di rumah, gigi busuk, muka bengkak, dia minta paracetamol. Baru dia langsung, saya sembuh, puji Tuhan. No, kok bukan sembuh. Hanya sementara rasa sakit hilang. Kami harus terus akar masalah. Dan itu sama untuk kami semua. Okay. So pada waktu ongkos menjadi terlalu tinggi, rasa sakit terlalu parah, baru kami akan mulai berubah. Dan itu namanya manusia. Hampir tidak ada orang yang hanya merubah dari baik hati mereka. Kami merubah oleh karena kami rasa sakit.
Okay, so angry. Kenapa Scotty marah? Dan Ruben bisa jawab apa di Jakarta City? Ada what cause is akibat. Penyebab. So penyebab dosa-dosa for anger, ego besar, right? Sering macam so ego besar atau orang manja, dua-dua anggap mereka pusat dunia. Dan pada waktu dunia tidak mendukung mereka punya kepercayaan mengenai mereka punya dudukan, mereka akan marah, right? Kenapa mereka tidak semua melayani saya? So ada hal penyebab marah yang dosa seperti itu. Saya tidak dapat apa yang saya mau. This becomes frustration. Rencana saya tidak jalan sesuai dengan saya punya rencana, mulai frustrasi, right? So anger is the way to get control. Dengan marah, saya bisa dapat control dan dapat apa yang saya mau. So kami lihat anak-anak di depan kios yang mau dapat gula-gula dan mama tidak mau kasih. Anak akan buat apa? Marah, mulai demo, dan dengan itu dia akan dapat apa yang dia mau. Ibu Dite datang di rumah kemarin dengan Sally, dan Sally menangis dari jalan naik dari rumah saya. Dan saya tanya, kenapa dia menangis? Dia mau digendong, dia tidak mau jalan sendiri. Dan di tangan dia pegang uang. Terus saya bilang, Sally, uang ini kelihatan kaya sekali, saya mau lihat. Baru saya buka, dia dapat 10.000, 5.000, 2 dapat. Dan saya dapat uang ini dari mana? Oh, di jalan, ibu kita bilang, di jalan dia menangis besar-besar, baru ibu yang lewat kasih dia uang. So, yang kedua, ini bukan dosa, penyebabnya bukan dosa. Someone or something, seseorang atau sesuatu yang saya mengasihi, diancam. Now, ini mengenai keadilan, atau abuse, atau kebahayaan, danger. Kami lihat macam pada waktu Lesmin buat keputusan untuk pindah ke Kobak. Kami sedih, tapi saya juga marah. Kenapa saya marah? Bisa karena dosa. Dia tidak menghargai perjuangan kami. Kami sudah usaha setengah mati untuk dia, tapi dia tidak peduli, right? That's sebenarnya ego. Tapi yang kedua, keputusan ini akan merusak dia punya masa depan. Dia akan dapat apa di sini? Dia akan dapat pengaruh apa di sini? Dan kami bisa rasa marah karena seorang yang kami mengasihi buat keputusan yang akan taruh dia di tempat bahaya, yang akan merusak dia punya masa depan. Dan itu marah yang baik, bukan lepas kontrol, tetapi marah yang baik karena saya mengasihi dia. Right? Kalau guru kasih konsekuensi yang tidak menolong, tetapi itu tambah masalah, kami rasa marah. Right? Ini tidak menolong anak itu menyakiti anak itu. So, now yang ketiga, someone hurts my wound. Seseorang menyakiti saya punya luka. So, ini yang kami pakai tahun yang lalu. So, trauma healing tahun yang lalu bantu saya sampai dari awal tahun yang lalu bulan Juli sampai tahun ini 1 tahun saya tidak pernah marah lepas kontrol. Dan ini kemenangan luar biasa karena kalian tahu sebelum itu setiap minggu atau 2 minggu saya akan meledak marah. So, kenapa setelah 20 tahun saya usaha untuk berubah tidak ada perubahan banyak? Baru dengan trauma healing ada kemenangan. Karena saya baru ketemu akar. Akarnya saya terlalu banyak berubah. Dan awal semester yang lalu pada waktu trauma healing, saya daftarkan 75 orang yang menyangkal, melukai saya, mengecewakan saya, yang belum beres di dalam hati saya. Sebelum itu saya pikir mereka beres, tapi pada waktu saya ambil waktu sendiri dengan Tuhan,
dia buka mata saya untuk melihat. Sebenarnya you rasa sudah beres, tapi sebenarnya tidak. Baru setiap pagi selama 1 tahun ini, saya doakan mereka. Bukan 75 dalam 1 hari, tapi saya bagi-bagi. Hari Senin ada sekian, hari Selasa ada sekian. Tuhan tolong bantu saya untuk betul-betul ampuni mereka. Baru pada waktu saya rasa ampunan sudah beres dengan orang-orang itu, saya mulai berdoa bahwa Tuhan akan berkati. And then ada beberapa antara mereka yang saya mulai tulis email atau WA. Teman, saya masih rasa belum beres ini. Saya salah ini. Tolong ampuni saya. Saya tidak angkat apa yang mereka buat salah. Saya hanya angkat apa yang saya buat salah. Dan itu lebih sulit lagi karena sebenarnya mereka yang salah dan saya meledak marah. Tapi mereka salah duluan. Tapi saya harus minta maaf untuk saya punya respons yang salah. Baru mereka jawab, saya sudah lama ampuni Scotty untuk Scotty punya dosa dan kebiasaan yang jelek itu. Tidak ada satu kata, saya juga salah. Baru saya mulai proses lagi untuk antara semua yang saya hubungi tidak ada satu yang mengaku dia tidak ada bagian di sini, right? And so then, tapi lama-lama dengan proses itu setiap hari Tuhan lepaskan saya dari rasa sakit, hal yang tidak adil, orang yang jual saya dengan harga murah, lain-lain. Tapi akibat yang saya tidak berpikir, marah saya akan turun otomatis. So, harap kami bisa berpikir mengenai ini. Luka-luka masih tetap ada. Orang hanya mau jabat tangan, kami sudah meledak marah karena ada luka di tangan. Orang mau peluk kami, langsung meledak karena ada luka-luka di sini. Right? And so that's my story. I think it's our story. I think it's the human story. Okay. So, tolong menulis sekarang antara ini semua ada apa yang you bisa mengaplikasikan kepada diri sendiri, kepada murid-muridmu, atau keluarga. Karena murid-muridmu akan datang minggu depan di kelas dengan banyak luka baru dalam minggu ini. Pada waktu you coba salam mereka atau peluk mereka, mungkin mereka punya respons bisa seperti ini. So bukan hanya untuk saya, tetapi saya bisa mulai mengerti. Saya punya murid, saya punya teman saya punya keluarga. Kepercayaan saya, kita semua dari satu pabrik. So kita semua Toyota Hilux. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat, ada warna-warna lain, tetapi isinya semua sama di seluruh dunia. Kami ada variasi-variasi di luar. Mungkin ada yang pakai stiker ini, ada yang pakai stiker itu, ada yang ganti knalpot supaya bunyi lain, tetapi isinya semua sama. So pada waktu saya belajar diri, saya juga pikir mungkin 70% ini juga bisa mengaplikasi kepada teman-teman saya. Kamu punya cerita juga ada dampak besar untuk saya punya. So, masalah saya sekarang saya ada masalah bahan bakar. So, ada kemenangan, tetapi ada akibat positif. Mungkin tahun ini kamu tidak dapat luka dari saya karena saya meledak marah, tetapi juga ada akibat negatif dari ini. Gandhi, dia bilang kemarahan untuk manusia itu seperti bensin untuk mobil. Itu menjadi bahan bakar untuk bantumu untuk maju kepada tempat yang lebih baik. Tanpa itu, tanpa kemarahan, kita tidak akan ada motivasi untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ini masalah saya sekarang. Seumur hidup saya pakai marah
sebagai bahan bakar. Tahun yang lalu, pada waktu saya tidak rasa marah setiap hari, sebelum jam 11 saya sudah sholat. Sampai jam 1 saya rasa saya harus tidur sekarang. Dan Heidi harus bantu saya untuk tetap kerja. Dan saya hanya paksa diri sampai jam 4 pagi. Dulu saya gampang sekali kerja 16 jam sehari. Karena ada bahan bakar yang dorong saya. Pada waktu marah dirasa capek. Dan pada waktu saya dulu main bola, pada waktu marah, saya bisa lari ujung ke ujung. Tapi pada waktu tidak ada bahan bakar itu, hanya 10 langkah sudah posa-posa. Minta cadangan lain masuk dan ganti saya. So, ada satu lagi, mayoritas manusia hari ini ditarik kepada pembicara yang marah, komentator yang marah, di televisi, di internet yang ada messages, pesan-pesan yang marah, karena mereka rasa powerless, tidak berdaya, dan marah memberi perasaan bahwa saya ada kuasa, saya berdaya, saya kuat. Pada waktu tidak rasa marah, kami rasa tidak berdaya. Itu kenapa banyak laki-laki yang sudah dilukai mencintai marah. Karena kami rasa berkuasa, kami rasa kami bisa buat sesuatu. Ini semua sayings, okay? Yang ketiga, marah memberi bahan bakar yang mentransformasi depresi dan helplessness. Ketidakberdayaan atau tidak kemampuan untuk menjadi energi dan gerakan. Tidak lagi rasa seperti victim, korban, tetapi kami rasa lebih baik pada saat kami marah daripada duduk di sofa, rasa takut dan menangis untuk diri sendiri atau kasihani diri sendiri. Right? So, yang terakhir ini, the problem with anger, masalah dengan marah itu seperti steroid. Steroid adalah obat kuat. Oke, obat. Ya, macam obat kuat. Ya, obat kuat untuk jiwa kami. Orang bisa rasa mereka butuh itu supaya mereka bisa rasa lebih baik, tetapi itu hanya sementara. Seperti narkoba, harus tetap kembali dan dapat itu supaya bisa rasa berkuasa dan ada kelebihan. Tetapi seperti narkoba, itu sedang menghancurkanmu dari dalam. So, these are all dari internet. Jadi dia bukan orang Kristen. Dan ini semua bukan dari orang Kristen. This is apa yang duniawi berpikir mengenai marah. Nah, 27 tahun di Papua, marah sangat menolong saya untuk melindungi saya punya istri dan anak. Lebih dari 20 kali saya harus berkelahi untuk melindungi mereka dari orang jahat. Lebih dari 20 kali seperti keadaan dengan telinga itu terjadi dengan staf dan mulut. Dan saya harus taruh badan saya di antara orang jahat yang mau melukai kami punya orang. Dan marah bantu saya untuk menjadi berani. Banyak orang bilang Scotty berani, tidak pernah takut. Orang datang dengan parang, Scotty langsung maju. Karena saya takut, bukan karena saya berani. Dan itu karena saya marah, bukan karena saya berani. Tetapi itu menolong saya untuk bergerak dan buat sesuatu yang dalam hal biasa saya tidak akan buat. Tahun yang lalu, kalian ada lihat saya berani? Masalah terjadi, saya dengar teriak-teriak ini itu, saya tinggal di rumah dan tutup. Karena saya tidak ada marah.
yang akan bantu saya untuk taruh diri di depan. So this is the problem, right? So saya habis bahan bakar sebelum makan siang. Berarti kalian harus kerja lebih. Okay. So what do I do? So saya buat apa? Duduk di rumah dan main Facebook sepanjang hari. Apa yang kami baru baca atau dengar itu bukan dari orang Kristen. Saya tahun ini harus ganti marah dengan kasih dari Roh Kudus. Kasih dari Roh Kudus harus jadi seperti punya bahan, bukan marah. Nah, kasih dari Roh Kudus yang bantu saya tahun yang lalu untuk ampuni 75 orang. Hanya dengan kuasa Roh Kudus saya bisa ampuni. Saya tidak mampu sendiri untuk buat itu. Pada waktu saya hidup dengan bahan bakar marah, saya tidak bisa. Saya tidak ada kuasa untuk ampuni. Saya ada kuasa untuk tutupi supaya luka tidak di luar, tidak kelihatan, tapi luka masih ada di dalam. Untuk bereskan luka-luka ini sampai sembuh, itu butuh kasih dari Roh Kudus. Jadi saya ada harapan. Now, sekarang saya harus belajar bagaimana saya bisa menerima kasih Roh Kudus setiap hari cukup. Sampai saya bisa bertahan sampai malam, bukan hanya sampai jam makan siang. So itu saya punya tantangan untuk tahun. So, hanya dengan kuasa dari Roh Kudus di dalam kami bisa menjadi victorious stewards sesuai dengan tema kami tahun ini. Saya hanya bisa ada tenaga untuk bekerja dan melayani sepanjang hari kalau saya ada kuasa dari Dia. Does this make sense to you? Okay, saya 10 menit lagi dan materi cukup untuk 1 jam, so saya akan menjaga sedikit. 1 bulan di Amerika ini, wow, saya semangat full. Bangun pagi-pagi sampai malam, saya ini datang ke. So saya baru nonton di YouTube video dari daerah Amerika Selatan mana mereka ada kali besar dengan banyak batu dan mereka ada perahu speed yang naik, right? Mungkin sudah pernah nonton. Tapi hebat mereka, right? Mereka bisa lawan arus kencang dengan ombak besar, tetapi mereka punya Johnson besar sekali di belakang. Itu Roh Kudus. Kalau tidak ada Johnson itu, tidak ada harapan. So, biggest problem is ongkosnya. Kami tidak mau bayar ongkos. Kami mau mengontrol kehidupan kami. Kami tidak mau kasih kontrol kepada Roh Kudus setiap hari. Bahwa Dia milik saya hanya kendaraan Dia. Saya perahu, Dia Johnson dan Dia sopir. Dan saya harus siap ikut mana Dia mau pergi. Right? Dan ini hal yang paling sulit untuk kami semua. Saya mau apa yang saya mau, bukan apa yang Dia mau. So kami di Opanggen ada growth group. Apa itu dosa saya yang Tuhan mau bebaskan tahun ini atau semester ini dan ganti dengan karakter Yesus. So tahun yang lalu saya punya dosa was uncontrolled anger. Saya fokus ke self control dengan kuasa Roh Kudus. Ada kemenangan karena setiap hari berulang-ulang saya diingatkan dan saya laksanakan latihan. Kami mau berdoa dan menyanyi Tuhan Yesus Roh Kudus rubah saya. Well, itu jarang terjadi. Dia datang langsung dan rubah saya. Dia kasih seperti guru-guru. Ini PR, latihan. Mungkin susah di bagian pecahan matematika. Ini PR ekstra supaya bisa tambah kuat. Anak-anak suka terima itu? Hanya transfer data ke otak saya lewat flash disk toh. Itu yang kami mau. Tidak akan jadi. Kami harus latih PR setiap hari. Baru bisa menjadi kuat di bagian itu. Kalau saya punya dosa itu ketakutan,
kami ganti itu dengan kepercayaan. Kalau itu keinginan daging, kami ganti itu dengan respect, self-control. Unforgiveness, ganti dengan forgiveness. Sombong, ganti dengan rendah hati. Gossip, ganti dengan encouragement. So, saya pasang latihan setiap hari. Saya akan cari 3 orang untuk mengangkat hari ini. Saya akan gosip yang baik 3 kali hari ini sebelum tidur. Baru dengan accountabilitas dan lain-lain kami bisa bertumbuh, right? So, every day memberi kontrol kepada Roh Kudus, minta Dia punya kuasa, dan laksanakan training untuk fitness di area ini. Baru bisa ada kemajuan. Memorize, meditate on scripture, practice forgiveness, generosity, encouragement. Di Opangen ini sudah biasa. So ini hanya ulang lagi. Kenapa growth group penting? Supaya kami bisa menjadi pemenang. Kalau tidak melatih, jangan harap kami akan menjadi pemenang. Messi, Ronaldo, mereka hebat karena mereka lahir begitu. Messi orang pendek begini toh. Dia latih sejak dia umur 3 tahun, 6-8 jam sehari, baru dia menjadi sama dengan kami, right? Di dalam rohani atau character. So, kami menjadi pemenang karena kami pernah pelayan atau kendaraan untuk Roh Kudus. Saya harus sadar bahwa saya tidak milik tubuh ini. Saya tidak pemilik badan ini. Saya hanya kendaraan untuk Roh Kudus yang milik saya, yang akan bawa saya di mana Dia mau bawa saya. Kalau itu kali yang kencang itu, oke. Saya rasa takut, tapi saya akan ikut. Kalau itu sampai salib, saya harus terima. Mau tidak mau, Dia yang akan bawa saya. Tidak ada jalan lain, teman-teman, untuk menjadi pemenang. So, kami kembali ke pertanyaan Ruben. Kenapa? Marah adalah respons yang mama saya kasih tahu saya satu kali. Scotty, you ada 2 hal yang tabrak. Scotty punya lidah tajam dan kulit tipis. Intinya saya mudah melukai orang lain, tapi saya mudah dilukai. Kalau lidah tajam harus kulit tebal, right? But I think intinya kami mudah tersinggung. Hampir di seluruh dunia orang mudah tersinggung. Semua bisa tersinggung, right? So that's salah satu hal. Normalize. Sering kami dengar dia emosi jadi mati. Karena orang selalu bilang, seperti emosi tidak apa-apa, jangan tangkapi terlalu serius. Sebenarnya orang harus hadapi saya dengan you tidak boleh lagi. Ini melukai orang lain. So remember, helplessness makes you feel angry. And dengan marah you rasa saya ada harapan. Dengan marah kami bisa bodoh begitu, right? So animism is all about dasar untuk kepercayaan animisme itu mencari kuasa dan coba manipulasi kuasa supaya saya bisa dapat apa yang saya mau. So animisme, kepercayaan animisme itu semua menuju ke kuasa, right? And apa yang buat kami rasa kuasa? Marah. And animisme juga semua mengenai what's appeasement? Menyenangkan. So roh jahat yang mau buat sesuatu kami sumbang sesuatu. Monster ini, kemarahan dan lain-lain akan tambah besar. Itu jelas. My time is up. This is my last one. Okay. Ongkos untuk memakai marah sebagai bahan bakar itu merusak kesehatan fisik. Itu akan membuat serangan jantung, stroke, darah tinggi, what's ulcer? Okay. This is all penyebab dari marah. Ini salah satu tulisan bilang marah itu seperti kasih gaspol di motor tapi tidak lepas. Apa akan terjadi? Lama-lama mesin pecah, right? Karena kalau kasih gaspol baru lepas, baru gaspol ini bisa.
Tapi gaspol terus akan ada akan hidup tetap dalam stres mental, emosional, dan hidup dalam konflik. Dan ini penyesalan paling besar. Saya hidup dalam konflik seumur hidup saya, dan istri dan anak-anak saya juga harus hidup dalam itu karena saya yang buat. Banyak orang menderita bukan hanya Scotty saja, right? Dan pada waktu broken relationships dan kesempatan yang dibunuh karena mereka semua bilang Scotty itu tidak usah, right? Short term gain, long term. Hari ini saya dapat apa yang saya mau, tapi selama-lamanya orang itu akan jaga jarak dari saya. Dan kami rasa, sekarang kami punya saksi untuk Yesus akan hilang. Argumen kami, walaupun macam tadi saya bilang, banyak kali saya benar, tetapi karena saya meledak marah, itu semua terhapus. Orang tidak peduli lagi mengenai benar salah, mereka hanya tunjuk Scotty salah karena reaksi begini. Right? And then orang tidak akan mendengar atau mengerti. Oke, dan ini sangat mahal. Pada waktu kami meledak marah, bisa cerai. Dari if I take the Holy Spirit, love as fuel is better than anger. Saya rasa kasih dari Roh Kudus itu jauh lebih baik daripada marah sebagai bahan bakar. So, waktu saya habis, lewat saya curi 5 menit.